Selamat datang di channel BH Korslet. Dukung kami dengan komentar Anda atau like aja dulu kan itu gratis. Thank you ya. Hehehe. Bab 146. New Air telah berubah. Sekarang dia bersikap bermartabat dan berbicara dengan lembut. Dia sama sekali tidak terlihat seperti penjahat di wilayah barat kota. Sebaliknya, dia adalah pria yang serius. New Air mengundang Wang Yinsan ke aula, dan tanpa bantuan siapapun, ia menyajikan teh dan air serta meletakkan buah-buahan kering dan makanan ringan di atas meja. Ia benar-benar penuh perhatian. Awalnya, ketika Wang Yinsan melihat wajah New Air, dia merasa sedikit takut karena dia terlihat sangat garang. Namun melihat orang lain begitu sopan, dia merasa lega. Setelah beberapa kali menyapa dengan sopan, kedua belah pihak mulai membicarakan masalah mereka. Tuan Wang, jika apa yang Anda katakan benar, makanannya belum diturunkan. Lalu apakah ada orang-orang yang mengawasi tidur di alam liar? New Air bertanya dengan khawatir. Wang Yinsan menghela napas dan berkata, siapa bilang itu tidak benar? Kami tidak tahu bahwa Liu Jiabao begitu sombong. Cuaca menjadi dingin dalam 2 hari terakhir, dan rakyatku menderita malam ini. Jalur air diblokir, tetapi jika kami pergi melalui darat, kami harus melewati Gunung Niutu, tempat bandit merajalela. Kami benar-benar tidak berani mengangkut makanan dan yang terluka. Yang terluka, apakah mereka berkelahi dengan Liu Jiabao? New Air bertanya lagi. Wajah Wang Yinsan menjadi gelap, dan dia berkata dengan wajah sedih, 3 dari mereka tidak sadarkan diri, dan lebih dari 20 orang terluka. Orang-orang di Liu Jiabao benar-benar hebat. Jumlah mereka hampir sama denganku, tetapi mereka sangat kuat saat bertarung. Rasanya mereka punya banyak cara. Setelah mendengar ini, New Air mengerti apa yang sedang terjadi. Tampaknya apa yang dikatakan Sarjana Li yang benar. Liu Jiabao memang orang yang sulit dikalahkan. Dilihat dari perbandingan cedera, orang-orang di Liu Jiabao ini semuanya terlatih dengan baik. Mereka tidak hanya ahli dalam seni bela diri individu, tetapi mereka juga ahli dalam pertarungan tim. Wang Yinsan kini sudah kehabisan akal. Ia menghela napas dan berkata, sudah lama saya dengar bahwa tim keamanan di kota kabupaten terkenal suka menolong orang yang membutuhkan dan yang terbaik. Saya sekarang dalam situasi yang sulit. Saya mohon kepada tim keamanan untuk membantu saya. Saya bersedia memberi Anda uang sebagai imbalan. Tolong bantu saya melewati masa sulit ini. Setelah terdiam sejenak, Wang Yinsan berkata dengan cemas, hari sudah hampir senja ketika aku pergi, dan aku selalu merasa ada bayangan bergerak di kejauhan. Keluarga saya sekarang tidur di tepi sungai. Sekarang sudah akhir musim panas atau awal musim gugur, dan kami tidak menyiapkan pakaian tambahan. Di tepi sungai sangat dingin. Saya khawatir Liu Jiabao akan memanfaatkan kesempatan ini untuk mencuri gandum. Sulit untuk mengatakannya. Siapa yang tahu apakah gandum itu dicuri oleh bajak laut atau mereka sendiri? Kekhawatiran Wang Yinsan cukup praktis. Tidak hanya ada masalah bandit dari Gunung Niutu di kota kabupaten, tetapi juga ada bandit yang merajalela di jalur air. Jika Liu Jiabao benar-benar tidak punya malu, dia bisa berpura-pura menjadi bandit di malam hari, membubarkan anak buah Wang Yinsan dan mencuri makanan ke dalam benteng. Ibaratnya kita berteriak minta tolong ke langit dan bumi, tapi tak seorang pun menolong. Wang Yinsan ingin mengatakan bahwa dia tidak takut menghabiskan lebih banyak uang dan meminta New Air untuk membantunya. Lagi pula, tidak semua orang berani main-main dengan Liu Jiabao. Tanpa dia sadari bahwa sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, Kapten Niu berdiri dengan tatapan muram di matanya. Wang Biao, pergi dan beritahu saudara-saudara, semua orang, kecuali yang sedang bertugas, harus berkumpul di gerbang timur kota malam ini dan bergegas membantu Tuan Wang segera. Juga, suruh akuntan Sun mencatat semua pembukuan, dan kamu ambil 50 selimut dan 10 set tenda portabel yang baru saja dibuat oleh Tuan Sarjana. Setelah setengah batang dupa, aku ingin melihat tim berkumpul. Jika ada yang lamban atau kendor, jangan salahkan aku karena tidak mengenali siapapun dengan cambukku. Wang Yinsan terkejut. Kapten Niu tadi bersikap sangat lembut dan sopan kepadanya. Namun kini ketika ia memerintahkan bawahannya melakukan sesuatu, ia melakukannya dengan tindakan cepat dan tegas, sehingga gunung-gunung berguncang dan para prajurit menakuti para dewa dan hantu. Pemimpin kecil yang membawa Wang Yinsan ke sini segera membungkuk dan mundur. Dia menghilang tanpa jejak dalam sekejap mata,
tampaknya akan melakukan suatu urusan. New Air kembali memasang ekspresi lembut dan berkata sambil tersenyum, "Jangan panik, Tuan Wang. Selama kita menemukan tim keamanan, kita akan merasa seperti di rumah sendiri. Hanya saja, masalah ini agak besar. Ada seorang sarjana di daerah ini yang agak bersahabat denganku. Aku ingin dia datang dan membantuku dengan beberapa nasihat. Aku ingin tahu apakah Tuan Wang akan menyetujuinya." Ini sungguh terlalu sopan. Apalagi yang bisa dikatakan Wang Yinsan. Dia mengangguk cepat. New Air mengedipkan mata, dan anak buahnya segera berlari ke Liang dan menjelaskan keseluruhan ceritanya. Mendengar tim gandum Wang Yinsan diblokir, Liang segera bangun dari tempat tidur, berpakaian, dan melangkah menuju rumah New Air. "Persiapanku sebelum perang telah selesai, dan sekarang aku hanya menunggu kesempatan." Kemunculan Wang Yinsan menandakan bahwa tirai pertempuran yang menentukan akan segera dibuka. Dia adalah pedagang gandum terbesar dalam radius ratusan mil. Jika kita memenangkan pertempuran ini, semua pedagang gandum di daerah sekitar akan mengetahuinya. Mulai sekarang, basis pengolahan biji-bijiannya tidak perlu lagi khawatir tentang pasokan barang. Bahkan reputasinya dapat menyebar ke seluruh negara bagian dan provinsi, dan bisnisnya dapat dibawa ke tingkat yang lebih tinggi. Setelah memasuki rumah, dia memperkenalkan Wang Yinsan kepadanya. Namun, Liang tidak mengatakan sepatah kata pun, dan bahkan sering mengambil teko untuk menuangkan teh dan air untuk kedua belah pihak, seperti salah satu bawahan New Air. Wang Yinsan bukan orang biasa. Untuk dapat menjalankan bisnisnya hingga sejauh ini, dia pasti telah melihat banyak orang dan sangat cerdik. Liang terlihat rendah hati, tetapi ada aura bangsawan yang tak terlukiskan di antara alisnya. Setiap kali menuangkan air untuk New Air, Kapten New selalu tanpa sadar membuat gerakan canggung. Dapat dilihat bahwa dia sedikit tersanjung. "Tuan Wang, kurasa orang-orangku sudah hampir berkumpul. Ayo kita keluar dari gerbang timur dan lihat apa yang terjadi." Wang Yinsan berdiri dengan cepat dan meninggalkan halaman bersama asistennya. New Air tertinggal di belakang, dan tampak sedang membicarakan sesuatu dengan Liang dengan suara pelan. Pemuda yang dibawa Wang Yinsan berbisik, "Kapten New adalah pahlawan sejati. Aku telah bepergian ke seluruh negeri bersamamu, tetapi aku belum pernah melihat pahlawan seperti itu." Tanpa diduga, Wang Yinsan hanya menggelengkan kepalanya sedikit. Dia berkata dengan suara yang sangat pelan, "Menurutku tidak. Sarjana berpakaian putih di sebelahnya memiliki aura seorang pangeran. Kapten New adalah orang baik, tetapi Liang adalah pahlawannya." Keduanya hanya bertukar dua kalimat ketika New Air dan Liang keluar. Kereta sudah siap di luar, dan rombongan itu segera tiba di gerbang kota timur. Ketika Wang Yinsan turun dari kereta, dia sungguh terkejut. Dia melihat sekelompok obor yang membentuk susunan persegi, rapi seakan-akan telah dipotong dengan pisau atau dicacah dengan kapak. Satu-satunya suara yang dapat dia dengar hanyalah bunyi derak obor, bahkan tidak ada sepatah kata pun yang berceloteh. Mereka semua memiliki mata yang tajam dan membawa berbagai peralatan. Meskipun saat itu baru akhir musim panas, mereka semua mengenakan jubah katun tebal, yang membuat sosok mereka tampak lebih agung. "Buka gerbangnya," Liang memanggil dengan suara lembut, dan gerbang kota timur benar-benar terbuka. Ini adalah aturan bahwa gerbang kota ditutup pada malam hari, tetapi tim keamanan ini dapat masuk dan keluar tanpa hambatan apapun, yang menunjukkan betapa baiknya koneksi mereka. Tentara mengalir seperti air di bawah bulan, pasti akan ada pertempuran sengit malam ini. Bab 147. Wang Yinsan sedang duduk di kereta, dan dia tidak bisa tidak mengagumi peralatan tim keamanan. Pemuda itu juga tercerahkan hari ini, dan dia mengamati pemandangan itu dengan penuh minat setelah menyingkirkan tirai. "Tuan, Anda mengatakan orang-orang ini kuat, tetapi mereka semua tampaknya takut dingin. Meskipun sekarang sudah akhir musim panas dan awal musim gugur, dan cuaca agak dingin di malam hari, mereka tidak perlu mengenakan jaket berlapis katun, bukan?" Wang Yinsan tidak mengatakan apa-apa. Meskipun dia tidak bisa menebak untuk apa jubah katun ini digunakan, dia tahu bahwa jubah itu jelas bukan untuk menghangatkan tubuh. Wajar saja jika sebagian orang memakai jubah katun jika mereka takut dingin. Namun, tidak mungkin semua orang takut dingin, bukan? Apalagi karena ada obor yang menyala di gerbang kota tadi, paku tembaga pada jubah katun itu terlihat jelas. Apakah benar-benar perlu melakukan ini agar tetap hangat? Selain itu, tim keamanan membawa berbagai macam peralatan. Meskipun dia orang yang berpengalaman,
dia tidak dapat memahami apa yang sedang terjadi. Tampaknya masing-masing tim ini terdiri dari belasan orang, dan masing-masing dilengkapi dengan senjata yang berbeda dan cerdik. Yang terkuat membawa bambu tebal yang banyak cabangnya. Di bawah sinar bulan, tampak ada cahaya dingin yang bersinar di ujung-ujung dahan bambu. Entah apa yang aneh, yang lain membawa tombak, garpu baja, perisai rotan dan pedang, dan beberapa membawa busur dan anak panah seperti pemburu. Liang dan Niu Er naik kereta lain. Pemuda itu tidak punya keraguan di depan tuannya sendiri dan banyak bicara. Tuan, orang-orang di Liu Jiabao terlalu kuat. Apakah menurutmu tim keamanan ini mampu melakukannya? Jika kita kalah dalam pertarungan ini lagi, kita harus menerima harga berapapun yang mereka tawarkan. Kita tidak akan kalah. Wang Yinshan berkata perlahan, memang benar orang-orang di Liu Jiabao kuat, tetapi dibandingkan dengan petugas keamanan ini, mereka hanyalah seekor burung pegar yang bertemu dengan burung phoenix. Kita telah menemukan orang yang tepat. Kamu telah melakukan pekerjaan yang hebat dalam merekomendasikannya kepadaku kali ini. Ketika kamu kembali, carilah pembantu yang kamu sukai dan lamarlah dia. Aku akan mengurus pernikahan itu. Pemuda itu begitu gembira hingga mulutnya hampir mencapai bagian belakang kepalanya. Ia berlutut di kereta dan bersujud. Di gerbong lain, Liang sudah memulai persiapan sebelum perang. Niu Er, Liu Jiabao telah menyebabkan insiden besar. Mereka jelas tidak puas bersaing untuk bisnis pengolahan biji-bijian kecil. Mereka pasti akan menyerbu Kam Wang Yinshan di malam hari. Orang-orang ini sudah kelelahan dan terluka, dan moral mereka sedang kacau. Mereka pasti akan runtuh pada pukulan pertama. Tim keamanan Anda harus rileks di luar dan memperketat di dalam untuk memancing musuh lebih dalam. Karena ini adalah penyerbuan malam untuk merampok makanan, musuh pasti tidak akan berani menunjukkan jati diri mereka. Kalau mereka tidak datang, lupakan saja. Kalau mereka datang, mereka tidak ada bedanya dengan bandit. Kalian bisa membunuh mereka. Setelah mendengar ini, Niu Er terkejut. Niu Er berpikir dalam hati, sarjana ini baik dalam segala hal, tapi kalau sudah menyangkut membunuh orang, dia sangat dingin dan sedingin es, sungguh menakutkan. Tak lama kemudian, saat tim itu bergerak maju, Liang mengangkat tirai kereta dan melihat api unggun kecil di depan. Niu Er, bubarkan semua orang di sini. Kau hanya perlu membawa selusin prajurit elit. Bawa tenda dan perlengkapan tidur. Saat berjaga, kau harus berpura-pura tidak peduli. Kau mengerti? Dimengerti. Niu Er segera menjawab. Dengan beberapa peluit pendek berirama aneh, barisan-barisan berubah. Kecuali beberapa orang yang terus bergerak maju, sisanya menghilang di dalam malam. Liang adalah orang yang bepergian dari zaman modern, dan dia adalah penggemar militer veteran sejati. Ada kesenjangan generasi yang besar antara konsep komando modern dan yang kuno. Bahkan jika orang yang sangat biasa sangat familiar dengan pertempuran-pertempuran bersejarah yang tak terhitung jumlahnya dan 36 siasat yang terkenal, ia dapat menghancurkan pemikiran sejumlah besar orang kuno. Selama Anda tumbuh dalam pertempuran dan menjadi akrab dengan karakteristik pertempuran di era senjata dingin, Anda akan menjadi tak terkalahkan. Ketika mereka tiba di pangkalan, Wang Yinshan dan anak buahnya terkejut begitu mereka keluar dari kereta. Tadi ada sedikitnya 200 orang penjaga keamanan, kok sekarang tinggal kurang dari 20 orang. Faktanya, mereka yang tetap tinggal adalah Niu Er dan 8 Vajra, ditambah beberapa bawahan dekat yang terpercaya. Meskipun jumlah orangnya hanya sedikit, mereka menjadi sibuk begitu tiba di pangkalan. Pertama-tama, mereka membuka bungkusan itu, mengeluarkan banyak makanan ringan yang lezat, dan membagikannya kepada yang terluka. Kedatangan tim keamanan memecahkan masalah besar. Tidak hanya masyarakat biasa yang mendapat cukup makanan, tetapi para korban juga mendapat suplemen gizi. Beberapa orang segera mendirikan tenda. Tenda-tenda itu adalah tenda pawai yang dibuat oleh Liang menggunakan penyangga bambu dan kanvas, meniru teknologi modern. Segera yang terluka dipindahkan, dan Liang menggunakan teknik medis modern untuk membersihkan dan membalut luka dengan hati-hati. Erangan itu perlahan berhenti dan berubah menjadi tawa. Tenda-tenda hijau tua itu seperti rumah sakit lapangan kecil. Wang Yinshan sangat tersentuh dengan apa yang dilihatnya. Tim keamanan ini sebelumnya hanya terkenal, tetapi hari ini dia melihat bahwa mereka benar-benar layak dengan reputasinya. Hanya ada satu kekhawatiran, yaitu, Liu Jiabao memiliki banyak orang dan pasukan yang kuat. Jika mereka benar-benar ingin menyerbu Kam pada malam hari tanpa mempedulikan reputasi mereka,
dapatkah belasan penjaga keamanan ini melawannya? Niu Er mengambil alih segalanya dan menyuruh Wang Yinsan beserta anak buahnya untuk tidur nyenyak sementara orang-orang yang dibawanya bertanggung jawab atas patroli dan keamanan di malam hari. Para pekerja itu tidak memiliki banyak pengetahuan dan hampir setengah dari mereka terluka. Setelah mengungkapkan rasa terima kasih mereka tertidur lelap. Namun, bagaimana Wang Yinsan bisa tidur? Langit mendung malam ini, bahkan tidak ada sedikit pun cahaya bulan, dan angin bertiup kencang. Yang dapat didengar hanyalah lolongan hantu dan serigala, dan dia tidak dapat mendengar gerakan apapun di kejauhan. Inilah saatnya pembunuhan dilakukan saat bulan gelap dan pembakaran dilakukan saat angin kencang. Melihat para penjaga keamanan di sekitarnya, Wang Yinsan hampir berteriak, "Huh! Orang ini sangat tidak profesional." Aku melihat Niu Er bersandar di pohon, kepalanya seperti belalang sembah, terus-menerus tertidur. Dia benar-benar berbeda dari orang yang baru saja kulihat. Melihat ke samping, lelaki-lelaki besar berpakaian hitam itu mengikuti. Beberapa dari mereka hanya mengambil rumput kering dan berbaring di sudut. "Bos, orang-orang ini tidak berguna." Pemuda itu juga tidak tidur. Ia tinggal di tenda agar lebih mudah dalam bertugas. Melihat para petugas keamanan kurang sigap, ia pun menjadi sangat cemas. Wang Yinsan menghela napas, "Aduh, biarlah takdir saja." Terus terang saja, perusahaan keamanan ini tidak lebih dari sekadar bisnis, dan para pebisnisnya hanya mengejar keuntungan. Ketika kita meninggalkan kota, ada begitu banyak orang di sana, tetapi ketika kita tiba di sini, hanya ada beberapa orang. Mereka mungkin mengira kita semua tertidur, jadi mereka terlalu malas untuk berpura-pura lagi. Kita serahkan saja pada takdir. Aku sungguh berharap tidak terjadi apa-apa malam ini. Paling buruk, aku akan kehilangan kesepakatan bisnis ini dan tidak akan pernah datang ke daerah ini lagi. Namun apa yang ditakutkan akan menjadi kenyataan. Angin bertiup kencang, dan bulan muncul sebentar dari balik awan gelap, menerangi bumi untuk sementara. Wang Yinsan dapat melihat dengan jelas bahwa sudah ada puluhan orang dengan wajah ditutupi kain hitam, dan mereka hampir mencapai kediaman di sepanjang semak-semak di tepi sungai. Ada pencuri. Wang Yinsan ingin berteriak memanggil tim keamanan, tetapi dia sangat ketakutan sehingga tidak bisa bersuara. Dia takut dia akan mati di tepi sungai malam ini. Bab 148. Wang Yinsan begitu ketakutan hingga seluruh tubuhnya gemetar, otot-otot wajahnya berkedut berkali-kali, dan dia berteriak beberapa kali dengan mulut terbuka, suaranya tidak jauh lebih keras daripada bisikan. Untungnya, pemuda di sebelahnya cukup berani dan melihat pencuri di luar, jadi dia langsung berteriak sekeras-kerasnya. "Seseorang kemari, ada pencuri, bangun dan lawan mereka." Suaranya memang keras, tetapi sayang sekali orang-orang yang dipimpin Wang Yinsan semuanya orang biasa, bukan prajurit yang terlatih. Meskipun beberapa orang terbangun, entah karena takut atau tidak mendengar dengan jelas apa yang diteriakkan, namun tak seorang pun mengambil tindakan apapun, kecuali dua orang yang menjulurkan kepalanya dari tenda. Bukan saja hal itu tidak membuat rakyatnya sendiri waspada, tetapi hal itu juga membuat para pencuri yang bertopeng kain hitam itu bergerak semakin cepat, dan mereka sudah berlari menjauh hanya beberapa langkah dari perkemahan. Di bawah sinar bulan yang redup, Anda dapat melihat kilatan pisau di tangan orang-orang ini, dan bahkan tatapan mata yang tajam dari orang yang berlari di depan. Sudah berakhir, aku sudah membayangkan semuanya hari ini. Tepat saat pikiran ini terlintas dalam benak Wang Yinsan, dia tiba-tiba mendengar siulan yang tajam dan melengking. Bip, bip, bip. Pada saat ini, para petugas keamanan yang tertidur tiba-tiba melompat bangun, masing-masing memegang sebuah alat aneh di tangan mereka. Swiss, Swiss, Swiss. Satu-satunya suara yang terdengar di udara adalah suara anak panah yang melesat di udara. Suara itu tiba-tiba seperti hujan badai, seperti sepotong kain panjang yang terkoyak. Orang-orang bertopeng hitam itu hanya berjarak beberapa langkah. Bahkan anak berusia 3 tahun pun tidak akan bisa meleset dari sasaran mereka. Busur silang Zuge milik Liang menunjukkan kekuatannya. Ah, ya Tuhan, mataku. Setelah terdengar teriakan melengking, orang-orang bertopeng di garis depan dibantai satu demi satu seperti gandum. Mereka yang di belakang hanya berlari beberapa langkah dan jatuh ke tanah satu demi satu. Di bawah sinar bulan, terlihat jelas bahwa beberapa anak panah-panah telah dipaku ke tubuh masing-masing orang. Dalam sekejap mata, hampir 20 orang tertembak ke tanah, dan pencuri bertopeng itu kebingungan sejenak.
Mereka yang ada di depan berlari mundur, sedangkan mereka yang di belakang kebingungan dan terus menyerbu ke depan, menyebabkan kekacauan sesaat. Bip, bip, New Air menggembungkan pipinya seperti balon dan meledakkan muatan itu dengan sekuat tenaga. Meskipun jumlah mereka hanya belasan, mereka melancarkan serangan balik. Belasan pria kekar menyerbu ke depan berdampingan, dengan momentum besar dan kekuatan yang luar biasa. Orang-orang ini mengenakan topi dari kain yang dilapisi lembaran besi, dan mengenakan jubah katun yang aneh. Mereka memegang perisai rotan di tangan kiri dan pedang panjang di tangan kanan. Mereka sudah saling bertarung. Meskipun ada lebih dari 40 pria berpakaian hitam, 7 atau 8 di antara mereka terjatuh saat menyerbu. New Air dan gerombolannya mengenakan baju zirah dan memegang perisai rotan, dan mereka langsung menghancurkan dan membunuh orang. Obor-obor dinyalakan di kejauhan. Di suatu titik, para penjaga keamanan berpakaian hitam yang telah pergi sebelumnya telah membentuk lingkaran dan menyerang dari segala arah. Puluhan orang tersebut terbunuh atau berlutut untuk menyerah, dan sisanya melompat ke sungai untuk melarikan diri. Mengikuti perintah Liang, semua penjaga keamanan berhenti membunuh dan mulai membersihkan medan perang. Wang Yinshan gemetar di dalam tenda, tetapi kali ini dia tidak takut, melainkan gembira oleh berkah yang datang dari surga saat bencana sudah dekat. New Air begitu gembira sehingga dia membawa 8 Vajra kepada Liang dan memberikan laporan pertempuran singkat. Liang hanya mengangguk dan tersenyum, mengucapkan beberapa kata persetujuan dan kembali ke tenda. Wang Yinshan melihat semua ini, dan pemuda itu juga melihatnya dengan jelas. "Bos, Anda punya penglihatan yang tajam. Waktu itu, Anda mengatakan bahwa sarjana ini luar biasa, tetapi saya tidak berpikir demikian. Sekarang tampaknya itu benar." Pada saat ini, Wang Yinshan akhirnya tenang. Dia berbisik, "Simpan saja ini untuk dirimu sendiri dan jangan beritahu siapapun, atau aku akan mengulitimu hidup-hidup." Karena dia tidak mau menunjukkan wajahnya, maka jangan dipublikasikan. Jika kita menyinggung sarjana ini, saya khawatir kita tidak akan bisa tinggal di daerah ini. Wang Yinshan memang orang yang mampu mengembangkan usahanya. Setelah melihat semuanya tadi, dia sudah tahu di dalam hatinya siapa sebenarnya bos di balik tim keamanan ini. Bagaimanapun, mereka hanya memberikan layanan perlindungan dan menolongku di saat-saat tersulitku. Selama Anda dapat menghasilkan uang, semakin sedikit Anda tahu tentang hal-hal lain, semakin baik. Setelah beberapa saat tenang di dalam tenda, Wang Yinshan keluar. Melihat pantai sungai dipenuhi mayat dan darah, hatinya tak kuasa menahan gemetar. Kalau saja pasukan keamanan tidak sekuat itu, mungkin akulah yang tergeletak di pinggir sungai. Tuan Wang, saya benar-benar minta maaf. Saya tadi membuat terlalu banyak suara. Apakah saya mengganggu istirahat Anda? Liang datang dengan senyum lembut di wajahnya, yang membuat orang merasa seperti angin musim semi. Siapakah yang menyangka bahwa sarjana berbaju putih inilah yang merancang rencana licik dan berhasil memikat serta membunuh puluhan pencuri dalam sekejap. Ini benar-benar pahlawan sejati. Wang Yinshan tidak berani lalai dan berkata dengan hormat, "Jika bukan karena petugas keamanan yang dengan berani melangkah maju dan menyelamatkan hidup kita, saya tidak akan hidup untuk berbicara di sini. Saya sangat berterima kasih kepada Anda hari ini. Tolong cantumkan tagihannya dan saya pasti akan membayar Anda untuk layanan malam ini tanpa penundaan." Sebenarnya, hal-hal seperti upah tenaga kerja hanya demi kenyamanan Liang. Begitulah cara dia mengajar New Air saat dia mengajarinya. Wang Yinshan memiliki ingatan yang baik dan ingat dengan jelas apa yang dikatakan New Air tadi. Liang tersenyum, "Tuan, bukankah New Air baru saja menjelaskannya? Selama para pedagang berbisnis dengan pangkalan gandum, perusahaan keamanan akan memberikan perlindungan gratis. Tidak hanya itu, biaya makan dan penginapanmu semuanya ditanggung oleh kami, bagaimana kami bisa meminta upahmu?" Ini terlalu sopan. Ketika keduanya sedang berbincang-bincang, mereka mendengar teriakan melengking yang datang dari tepi sungai. New Air terlihat memegang gada berpaku dan memukuli pencuri yang tertangkap tanpa berpikir panjang. Liang juga merasa sedikit malu dan berkata, "Para pencuri ini telah melakukan kejahatan berat. Dinasti Zhou Agung memiliki hukum yang menyatakan bahwa perampokan berkelompok akan dihukum mati. New Air ingin mengetahui asal-usul para pencuri ini, jadi dia bertindak agak gegabah. Biarkan aku bicara dengannya." Liang berbicara dengan sangat santai, tetapi Wang Yinshan dapat memahaminya dengan jelas. Dia memanggilnya, "New Air,
dan kedengarannya seperti dia memanggil bawahannya dengan namanya. Sepertinya dugaanku benar, sarjana bernama Li ini adalah orang yang tidak boleh kita ganggu. Saat dia sedang memikirkannya, dia mendengar Li yang berkata, Niu Er, bisakah kamu menjauh sedikit? Kamu harus membuat keributan berdarah di sampingku. Tuan Wang sudah tidak puas. Apakah mereka sudah mengaku? Apakah mereka sudah memberitahumu dari mana asal mereka? Niu Er menyembunyikan tongkatnya di belakang punggungnya dengan agak malu, lalu menyeringai dan berkata, semua orang itu mengatakan bahwa mereka berasal dari Gunung Niutu, tetapi aku tidak mempercayainya, jadi aku menghajar mereka. Lupakan saja, mereka sudah siap, jangan coba-coba memaksa mereka untuk mengaku, kata Liang sambil tersenyum. Mari kita bebaskan orang-orang ini. Mereka hanya dipaksa. Jika mereka tidak melakukannya, saya khawatir mereka tidak akan bisa tinggal di Liu Jiabao. Mereka semua orang yang menyedihkan. Begitu kedua kalimat itu diucapkan, kawanan pencuri yang tertangkap dan berlutut di pinggir sungai semuanya tampak tercengang, tetapi segera menundukkan kepala. Pergilah dari sini, kalian beruntung. Jika kalian berani datang ke sini lagi lain kali, aku akan menyalakan lampion udara untukmu. Pergi. Bersambung dulu tuan.